Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana learning from home. Hari ini kita akan melakukan Q&A gitu ya. Saya akan menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Mas Bagus Sumantri. Terima kasih Mas Bagus Sumantri untuk tanggapannya. Mas Bagus Sumantri bertanya tentang jika bicara tentang sistem pendidikan, menurut Ibu, bagaimana sistem pendidikan dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini? Oke Mas Bagus, kalau kita berbicara mengenai sistem pendidikan, sebenarnya tidak ada pengaruhnya sistem pendidikan dengan pandemi yang terjadi di sini. Sistem pendidikan akan tetap bentuknya ya seperti itu, karena sistem kan ya benda ya, maksudnya sesuatu gitu. Bentuknya akan tetap seperti itu. Kalau misalnya bicara sistem pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia tetap akan berjalan sebagaimana yang sudah ada. Tetap ada jenjang pendidikannya ya seperti itu, ada TK sampai perguruan tinggi, kemudian dari jalurnya juga tetap non formal, informal dan formal gitu ya. Mungkin yang akan berubah adalah proses pendidikannya gitu ya. Jadi subbagian atau subsistem yang ada di dalam sistem pendidikan itu mengenai sistem pembelajarannya itu mungkin yang akan berubah di tengah pandemi ini, seperti yang kita rasakan bersama. Kalau sebelumnya kita akan mudah untuk tatap muka, melakukan aktivitas-aktivitas belajar yang salah satu aspek belajar itu kan dengan melakukan sosialisasi dan berinteraksi ya. Nah itu untuk saat ini tidak bisa kita jalankan, tapi sesungguhnya untuk proses belajar tentu kita bisa lakukan berbagai cara gitu ya untuk kita bisa melakukan pembelajaran. Seperti contohnya saat ini ya, kita melakukan learning from home, belajar dari rumah kita masing-masing. Dengan segala hal yang mungkin bisa untuk kita lakukan sebagai aktivitas belajar, maka kita optimalkan di situ. Dan di masa yang seperti ini juga sangat penting untuk menguji integritas kita masing-masing ya. Saya sebagai pengajar, sebagai pendidik, dan Anda sebagai peserta didik tentu akan sama-sama diminta nih integritasnya. Kalau sebagai pendidik ya bagaimana dalam tantangan pandemi ini kita masih bisa menjalankan peran kita masing-masing gitu. Jadi yang berubah adalah sistem pendidikannya, dan kita harus mencari cara bagaimana. Dan ada beberapa poin juga ya yang mungkin tidak akan bisa kita pelajari dalam waktu dekat gitu. Misalnya pembelajaran yang itu sifatnya praktik, yang itu sifatnya harus berinteraksi dengan masyarakat gitu ya, tentu harus kita tunda dulu. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah berproses, melaksanakan proses pembelajarannya dengan mengoptimalkan pada sisi-sisi yang theoretical, analisis, kemudian banyak studi pustaka gitu ya, studi literatur, itu mungkin yang bisa kita optimalkan di masa pandemi ini. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Mbak Suci Indah Susanti. Pada proses pendidikan terdapat dua komponen, yaitu instrumental input dan environmental input. Bagaimana menentukan environmental input dalam menunjang proses pendidikan yang baik? Oke, Mbak Suci, pertanyaan yang bagus ya. Pada dasarnya environmental input ini ada dua macam ya, yang bisa kita usahakan dan ada yang tidak bisa kita usahakan gitu. Ketika kita kemudian untuk hal-hal yang bisa kita usahakan seperti misalnya budaya sekolah, budaya perguruan tinggi, budaya institusi pendidikan, itu bisa kita usahakan gitu ya. Melalui apa? Melalui kebijakan kepala sekolah, melalui nuansa akademik yang dibangun dan sebagainya. Kalau lingkungan yang tidak bisa kita ubah adalah lingkungan-lingkungan yang berkaitan sama lingkungan di luar institusi pendidikan gitu ya. Sehingga pada bagian untuk lingkungan yang berada di luar sistem pendidikan, institusi pendidikan maksud saya, itu adalah bagian dari tantangan yang harus kita jawab. Contoh misalnya kebijakan politik dari
kementerian gitu ya, dari negara, atau juga situasi yang terjadi saat ini, misalnya ada pandemi gitu. Itu juga merupakan situasi-situasi yang Ipolexo sebut ya, dari sisi sosial budaya, kemudian politiknya bagaimana, itu ada bagian-bagian yang tidak bisa kita pilih, sehingga yang bisa kita lakukan adalah menjawab tantangan itu, agar bagaimana supaya lingkungan yang ada pada kita tidak akan mempengaruhi proses pendidikan secara signifikan. Contoh misalnya ketika kita berada di lingkungan yang terbatas, di mana kita harus, atau sekarang juga terbatas ya, karena kita nggak bisa keluar rumah secara bebas, nggak bisa mengeksplorasi pengetahuan yang kita dapatkan untuk kemudian kita tajamkan dalam praktikal gitu misalnya. Tentu pada saat ini kita perlu memilih gitu, mana yang bisa kita optimalkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, saat untuk situasi yang seperti ini, lingkungan yang seperti ini, yang bisa kita optimalkan adalah bagaimana mengoptimalisasi teknologi untuk menguatkan pemahaman kita atas pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Erlangga Bagus. Mas Erlangga bertanya, pada raw input berupa modal seperti apa yang harus diberikan oleh masyarakat dalam sistem pendidikan? Oke. Raw input ini ada 3 macam ya, berupa pengetahuan, masyarakat itu sendiri yaitu peserta didik yang akan diproses dalam sistem pendidikan, dan modal. Modal ini artinya sumber daya. Sumber daya itu bisa berupa uang, bisa berupa sesuatu yang itu bisa sumbangan-sumbangan gitu ya, misalnya berupa gedung, sarana prasarana dan sebagainya. Itu modal yang bisa diberikan masyarakat untuk membantu berjalannya sistem pendidikan. Kita bisa ibaratkan kalau misalnya Anda sebagai mahasiswa masuk ke institusi pendidikan yang namanya Universitas Negeri Malang. Sesungguhnya Universitas Negeri Malang sebagai institusi pendidikan, institusi yang bertugas menjalankan sistem pendidikan gitu ya, mengambil input dari 3 macam ya. Pertama dari sisi pengetahuan. Input pengetahuan diperoleh dari stakeholder berupa kaum profesional yang meneliti tentang ilmu pengetahuan, yang itu kemudian menjadi bahan kurikulum bagi Universitas Negeri Malang. Kemudian dari masyarakat, inputannya adalah mahasiswa peserta didik Anda gitu ya, yang kemudian mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Dan yang ketiga, dari sisi modal, Universitas Negeri Malang menghimpun dana untuk menjalankan proses pendidikan ini. Dana tersebut bisa diperoleh dari masyarakat langsung dalam bentuk UKT misalnya yang Anda bayarkan untuk memperoleh proses pendidikan yang ada di sini, mendapat bantuan dari negara gitu ya. Negara juga memberikan support dana sehingga kemudian UM bisa berada di menjadi universitas yang seperti sekarang ini kita dapati begitu. Itu yang dimaksud dengan raw input. Oke, begitu ya Mas Erlangga Bagus. Kemudian dari Mas Slamet Catur. Mas Slamet Catur mau menanyakan mengenai perbedaan sistem pendidikan sekolah SD sampai SMA dengan perguruan tinggi. Apakah sistem yang ada di perguruan tinggi itu berdiri sendiri tiap-tiap universitas atau semua diatur oleh pusat? Contohnya kurikulum SD sampai SMA kan semua sama diatur oleh pusat. Apakah di perguruan tinggi juga? Oke. Sistem pendidikan di perguruan tinggi nanti bisa Anda matangkan lagi setelah Anda membaca undang-undang ya tentang sistem pendidikan nasional yang menjadi tugas ketiga kalian. Yang pasti dalam sistem pendidikan di SD sampai SMA, sebenarnya sampai pendidikan tinggi pun sebenarnya sama ya. Sama itu dalam arti sistemnya itu ada input, ada proses, ada output gitu. Itu yang dimaksud dengan sistem pendidikan. Tapi yang membedakan adalah pada kurikulumnya, kemudian proses pembelajarannya. Itu yang kemudian berbeda. Untuk
level SD sampai SMP itu pengaturannya untuk kurikulum itu ada yang berlaku secara nasional, ada yang juga kemudian diatur oleh daerah gitu ya. Jadi akan sangat berjenjang sekali nanti ketika kita bicara tentang sistem pendidikan nasional. Untuk SD sampai SMP untuk pengelolaan gitu ya, sistem pendidikannya itu biasanya diatur oleh level provinsi. Sedangkan SMA sampai perguruan tinggi itu sistem tata kelolanya diatur oleh pusat atau langsung oleh negara. Tapi yang membedakan, tetap negara itu memberikan semacam pagar gitu ya, memberikan semacam standar untuk seluruh jenjang sekolah, standar apa yang harus dicapai oleh setiap sekolah, sehingga kemudian dikatakan sekolah-sekolah ini sudah mengikuti apa yang diharapkan oleh negara gitu. Dan untuk perguruan tinggi sendiri, perguruan tinggi memiliki sedikit perbedaan ya, perbedaan dalam arti tetap ada peran serta negara dalam perguruan tinggi, dalam arti ketika menteri memerintahkan gitu ya, memerintahkan perguruan tinggi untuk menerapkan kurikulum yang seperti ini gitu. Tentu yang namanya perguruan tinggi juga harus menjawab itu, harus menindaklanjuti itu. Sebagai contoh nih, beberapa waktu lalu Mas Menteri kita di Menteri Pendidikan mencanangkan untuk adanya Merdeka Belajar di Kampus atau program Kampus Merdeka, di mana setiap kampus yang ada di Indonesia diminta untuk meluaskan kurikulumnya, memfasilitasi setiap mahasiswa untuk bisa belajar di mana saja. Belajar di mana saja itu artinya mahasiswa di sebuah universitas boleh belajar lintas jurusan, boleh belajar lintas universitas, dan lain sebagainya gitu. Dan ini diperintahkan kepada seluruh kampus yang sebelumnya kebijakan ini tentu sendiri-sendiri ya, maksudnya tidak semua kampus inisiatif masing-masing kampus saja kalau mau mengadakan hal yang seperti ini. Tapi kemudian ini dipandu langsung oleh negara, oleh kementerian, bahwa setiap kampus berkewajiban untuk menyediakan fasilitas ini. Dan untuk menjawab itu, UM yang sudah sebelumnya di kurikulum kalian gitu ya, menerapkan kurikulum dengan pendekatan transdisipliner, yang sudah punya rancangan atau sudah menerapkan pendekatan ini, sudah menerapkan kurikulum ini, perlu meluaskan lagi kurikulumnya untuk kemudian disesuaikan sama apa yang disampaikan oleh Mas Menteri gitu. Jadi tetap kalau di perguruan tinggi, sebenarnya di semua sekolah sih pengelolaannya adalah untuk hal kurikulum itu tetap dari institusi pendidikan boleh membuat kurikulum sendiri, tapi tetap harus bersinergi dengan kurikulum nasional. Kalau untuk perguruan tinggi lebih banyak meng-create gitu ya, kurikulumnya, kemudian negara memberikan pesan-pesan, istilahnya seperti itu. Baik, itu adalah Q&A kita hari ini. Jikalau memang bila ada dari teman-teman yang mau mengelaborasi lebih jauh, yuk silahkan dikomunikasikan di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi kita di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.